Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam pemahaman Alkitab Mingguan GKI Salatiga. Hari ini Selasa 25 Mei 2021. Pada hari ini kita akan mengupas pemahaman Alkitab dengan tema penolong di tengah penderitaan. Pasti banyak dari kita bertanya-tanya tentang tema ini dan sangat penasaran bagaimana tema ini akan kita kupas lebih bahas sebentar yang akan dipandu oleh Ibu Pendeta Helen Ruth Manurung. Maka dari itu, sebelum kita masuk lebih dalam, sebelum kita memulai untuk mengupas pemahaman Alkitab, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan pada hari ini. Kami semua sudah melakukan aktivitas kami dengan baik, sehingga pada sore hari ini ya Tuhan, kami akan memulai pemahaman Alkitab kami. Kiranya Tuhan memberkati proses perjalanan dari awal hingga boleh berakhir dengan baik, sehingga kami diberikan pembelajaran penting dari Alkitab yang kami bahas dan kami pelajari ini, sehingga boleh berguna bagi kehidupan kami, menjadi bekal dan kami dapat melakukan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita masuk ke dalam pemahaman Alkitab untuk membahas lebih lanjut, kita mengawalinya dengan lagu yang terambil dalam NKB 100, Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan. Salam sejahtera bagi saudara-saudara semua. Saudara, hari ini kita akan ber-PA dengan tema penolong di tengah penderitaan. Berbicara tentang penderitaan, ada banyak sekali orang bertanya-tanya tentang penderitaan. Misalnya, jika Allah itu baik, mengapa ada penderitaan di tengah-tengah dunia ini?
Atau juga ada orang yang bertanya-tanya tentang mengapa orang baik, orang benar, orang yang takut akan Tuhan itu juga harus menghadapi kenyataan hidup mereka penuh penderitaan. Saudara, ternyata pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukan hanya baru-baru ini digumuli oleh orang sekarang gitu ya, pada zaman ini. Tetapi pada zaman dulu, hal ini juga sudah menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pergumulan banyak orang. Terkhusus hari ini kita akan membahas bagaimana hal ini digumuli oleh orang-orang yang ada pada zaman Paulus ya. Kita lihat bacaan kita di dalam Roma pasal 8 ayat 22 sampai dengan 27. Mari kita buka Alkitab kita. Roma pasal 8 ayat 22 sampai dengan 27. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan di dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana harusnya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah firman Tuhan yang akan mendasari PA kita pada saat ini. Saudara, dalam tulisan ini kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus mencoba untuk menjelaskan apa yang ada di dalam pikirannya, yang juga dulunya latar belakang Yahudi sangat kental sekali. Jadi ada pola pikir apokaliptik di dalam pemahaman ini. Ya, ada pemikiran di mana ada permusuhan yang mutlak antara dunia yang penuh dengan dosa dengan Allah. Sesuatu yang sangat bertentangan sekali gitu ya. Allah yang penuh dengan kekudusan, yang maha kudus, berbeda dengan manusia, dengan makhluk yang ada di dunia ini yang penuh dengan dosa. Nah, orang-orang benar seringkali ditindas oleh orang-orang yang jahat. Maka dari itu mereka menemukan adanya penderitaan, kesulitan, tantangan ketika mereka hidup di tengah-tengah dunia ini. Tetapi semuanya itu akan berakhir suatu saat, ya. Akan terjadi yang namanya hukuman terakhir atau sebuah penghakiman di mana nanti orang-orang yang jahat, ya, orang-orang fasik akan mendapatkan hukumannya dan orang-orang benar akan mendapatkan upahnya yang daripada Allah, akan dipindahkan ke tempat yang lebih baik ya, hidup baru ya, memiliki kehidupan yang baru. Nah, saudara, dalam hal inilah hukuman terakhir itu akan didahului oleh sebuah bencana besar yang dikatakan oleh Paulus di sini dengan istilah sakit bersalin yang akan dialami oleh seluruh alam. Supaya apa? Supaya ada sebuah pemulihan kehidupan yang mau dinyatakan Allah kepada dunia ini. Yang artinya, ya, kalau diistilahkan dengan sakit bersalin, artinya kita harus berjuang dulu dengan sakit yang kita hadapi itu, lalu nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Istilah sakit bersalin itu adalah sebuah penggambaran bahwa kita harus berjuang dulu, bertahan dulu, seketika menderita, tetapi nantinya kita akan mendapatkan pengharapan yang luar biasa, kebahagiaan yang tidak akan tergantikan dengan sakit atau penderitaan yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Jadi sebenarnya Paulus ingin mengatakan kepada umat Tuhan bahwa hidup kita itu jangan hanya terfokus dengan penderitaan yang kita hadapi saja,
Tetapi kita harus fokus pada apa yang akan kita dapatkan nanti ketika kita bisa bertahan di tengah-tengah dunia ini. Kita akan mendapatkan kehidupan baru, kita akan mendapatkan keselamatan yang daripada Allah yang lebih besar dan tidak sebanding ya kalau dibandingkan dengan penderitaan yang kita temukan di dalam hidup ini. Itu sebabnya teks ini diberikan judul oleh LAI, Pengharapan Anak-anak Allah. Jadi saudara, kita harus tetap optimis dalam menjalani hidup kita yang terkadang penuh ya dengan penderitaan. Kadang kita harus menghadapi kesulitan yang luar biasa, kita harus menghadapi tantangan yang berat, tapi kita juga harus perlu ya berjuang untuk bertahan menghadapinya. Ekstra perjuangan ya. Tapi hari ini Paulus ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita punya roh, karunia roh. Kita diberikan Roh Kudus. Nah, sama seperti hari Minggu kemarin kita merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Ya, bukan berarti kita mengatakan bahwa Roh Kudus itu belum ada dulunya sebelum hari Pentakosta dan setelah Pentakosta baru ada Roh Kudus, tidak ya. Sebenarnya kalau kita lihat Alkitab kita secara keseluruhan, kita bisa mendapatkan pemahaman bahwa roh itu juga berperan dalam keseluruhan karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Roh itu sudah berkarya sejak awal. Tetapi kalau kita mau memfokuskan pada peristiwa Pentakosta, kita akan melihatnya sebagai itu adalah momen atau peristiwa di mana pemenuhan janji Tuhan Yesus tergenapi kepada murid-murid. Murid-murid diberikan Roh Kudus yang memampukan mereka untuk berani bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka bersaksi dengan berani karena apapun resiko tantangan yang harus mereka hadapi, penderitaan, penolakan, itu mereka tidak terlalu memikirkan ya, tapi mereka pikirkan adalah bagaimana kita akan mendapatkan keselamatan dan kita harus bagikan berita keselamatan itu kepada banyak orang. Sehingga Roh Kudus itu memberikan sebuah keberanian besar kepada murid-murid untuk bersaksi, untuk setia kepada Tuhan Yesus, dan juga memampukan mereka untuk berkata-kata ya, dengan segala bahasa yang sebelumnya mereka tidak tahu dan tidak bisa untuk berkata-kata seperti itu. Tetapi Roh Kudus memberikan karunia bagi mereka untuk bisa bersaksi tentang kebenaran dan keselamatan yang daripada Allah. Mereka berani apapun resiko yang harus mereka hadapi. Dan dengan begitu juga Roh Kudus telah dikaruniakan kepada setiap kita, umat Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus itu adalah penolong yang setia bagi kita, orang-orang percaya. Kalau dikatakan Roh Kudus itu adalah penolong, maka Roh Kudus itu akan menolong kita untuk terus berharap, bahkan di tengah-tengah situasi yang sama sekali tidak ada pengharapan. Di saat kita tidak punya pengharapan, Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang pengharapan yang daripada Allah dan menguatkan kita dan meneguhkan kita untuk tetap ada di dalam Allah. Saudara, ada pengharapan besar yang harusnya membuat kita memiliki sikap sabar menanti. Ya, ibaratnya saat ini kita sedang menghadapi badai, gelap awannya, tidak ada terang sama sekali, lalu kita berharap nanti akan berakhir badai ini dan akan ada matahari yang menyinari, yang terang ya, menyinari kehidupan kita. Kita berharap adanya matahari, sesuatu yang belum pernah kita lihat ya. Itu menandakan sebuah pengharapan yang dimana kita tidak tahu akan seperti apa, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan merancangkan sebuah pengharapan yang tentunya baik bagi kehidupan kita. Pengharapan atau hidup baru yang dijanjikan itu adalah sebuah keselamatan yang mungkin saat ini kita tidak bisa mendefinisikan ya secara konkret ya. Seperti apa sih keselamatan yang akan kita dapatkan, kita tidak tahu. Tapi yang pasti keadaannya akan lebih baik daripada kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini.
Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan kepada umat Tuhan dan juga kepada kita, ya, termasuk kita, untuk juga bisa bertahan, ya. Di ayat 25 dikatakan menantikan dengan tekun. Bahasa Yunani kata tekun ini adalah hupomenein, ya, yang artinya bertahan. Bertahan yang butuh perjuangan, ya, yang butuh perjuangan. Dan ingat, kita tidak sendirian. Ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan yang beserta dengan kita. Ada Roh Kudus yang akan membantu kita di dalam setiap kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Roh Kudus akan menolong kita untuk berdoa, karena kita sebenarnya tidak tahu bagaimana caranya berdoa, bagaimana baiknya mengungkapkan isi hati kita, permohonan kita kepada Allah. Ya, bahkan di ayatnya yang ke-26 dikatakan bahwa sekalipun kita tidak bisa mengucapkan segala keluhan-keluhan kita dalam doa, maka Roh itu akan menolong kita untuk bisa mengungkapkannya. Apa artinya? Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam perikop kita ini, kita akan melihat bagaimana Roh Kudus itu berperan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita merasa ada keluhan yang tidak terucapkan, Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita mengungkapkannya di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Ya, ketika itu Roh Kudus, ya, akan mengajarkan kita untuk bisa mengatakan permintaan-permintaan kita yang kalau berdoa itu kan tidak hanya sekedar berdoa, ya, bukan hanya sekedar kita berbicara dengan orang lain gitu, ya, dengan anak kita, dengan suami atau istri, atau dengan orang tua kita. Tidak hanya sekedar itu. Tetapi ketika kita berdoa, sebenarnya kita sedang berkomunikasi dengan Allah yang Maha Kudus, dan kita sedang mencari kehendak Allah. Sehingga doa-doa kita itu harusnya adalah mengatakan sebuah permohonan ataupun ungkapan-ungkapan yang ingin mencari tahu tentang apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi sekalipun kita tidak bisa mengungkapkan itu di dalam doa, Roh Kudus itu akan menolong kita untuk bisa mengungkapkannya. Dan tentunya Tuhan tidak akan salah tangkap, ya, tidak akan salah tafsir, menafsirkan apa yang menjadi keinginan, kerinduan, dan permintaan kita itu. Tuhan tahu, karena Roh Kudus itu akan menolong kita untuk menjelaskan apa yang kita butuhkan dan mencari tahu, ya, apa yang menjadi kehendak Allah dari apa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, dari hal ini kita bisa melihat bahwa Roh Kuduslah yang menjadi penolong kita untuk menghadapi segala penderitaan, tantangan hidup, dan pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk melawan dosa-dosa yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus itu juga yang akan mengajak kita, menguatkan kita untuk bisa bertahan sampai pada nanti saatnya kita mendapatkan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Baik saudara, demikian pengantar PA dari saya. Dan saat ini mari kita akan masuk ke dalam diskusi pertanyaan. Diskusi pertanyaan kita sesuai dengan apa yang sudah tertulis di warta, ya. Yang pertama itu adalah dalam ayat 26 dikatakan bahwa Roh Kudus membantu kita dalam berdoa, bahkan dalam doa yang tidak terucapkan. Apakah artinya? Lalu yang kedua adalah apa yang membuat kita berkeluh kesah di dalam penderitaan? Mengapa kita cenderung berkeluh kesah dan sulit untuk bersyukur? Lalu yang ketiga, ceritakanlah pengalaman saudara ketika menyadari pertolongan Roh Kudus dalam menghadapi penderitaan. Penderitaan di sini bisa penderitaan dalam bentuk apapun, ya. Mungkin penderitaan ketika kita mengalami sakit, mungkin penderitaan ketika kita mengalami difitnah oleh orang lain, ya. Mungkin kita mendapatkan perlakuan yang jahat, yang buruk dari orang lain sesama kita. Dan bagaimana caranya kita menemukan bahwa Roh Kudus itu ada, hadir sebagai penolong di dalam hidup kita. Nanti kita akan mendiskusikannya bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain. Namun sebelumnya, mari saya akan mengakhiri pengantar PA ini dengan berdoa. Kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu di mana kami boleh ber-PA bersama pada kesempatan kali ini. Biarlah Tuhan, kami betul-betul menyadari bahwa Roh Kudus yang sudah Tuhan karuniakan bagi kami, itu sudah berperan serta di dalam kehidupan kami. Bahkan menghasilkan segala sesuatu yang baik di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh terus menjalani kehidupan kami dengan mengandalkan Roh Kudus yang Tuhan karuniakan ini. Berikanlah kami telinga yang peka akan suara-Mu, akan suara Roh Kudus. Berikanlah kami mata yang peka untuk bisa melihat kemana arah Roh Kudus menuntun jalan hidup kami. Berikanlah kami juga mulut yang juga fasih untuk mengungkapkan apa yang sudah diungkapkan oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Sehingga hidup kami boleh terus dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga hidup kami boleh terus diperbaiki, diperbaharui oleh Roh Kudus. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus untuk terus berkarya di dalam kehidupan setiap kami. Berkatilah setiap diskusi yang akan kami lakukan bersama dengan anggota keluarga yang lain ataupun kami yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan diskusi ini secara mandiri. Supaya kami boleh lebih lagi menyadari bahwa Tuhan amat sangat baik pada kami dan kami akan selalu dikuatkan dan disanggupkan untuk bisa melalui segala penderitaan, tantangan hidup dan pergumulan hidup yang kami hadapi saat ini ataupun nantinya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini ungkapan syukur kami dan permohonan kami. Berkatilah setiap kami, di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara, selamat melanjutkan diskusi di dalam kelompok-kelompok di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.